Mari kita menghadap Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur kepadamu untuk sore hari ini, waktu di mana kami boleh bersama-sama sekali lagi bersekutu di dalam hari yang Tuhan berikan bagi kami, Sabat, untuk beristirahat dari pekerjaan kami, menikmati persekutuan dengan Tuhan dan sesama di dalam kebenaran firman. Biarlah Allah yang telah memberi hidup, memberikan anugerah Sabat kepada kami, menjadi Allah yang juga memimpin menyertai kami ketika kami membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Berikan kepada kami pengertian sehingga kami boleh berjalan di dalam kebenaran. Berikan kepada kami penghiburan sesuai dengan kebenaran Tuhan sehingga hati kami dikuatkan ketika kami ada di dalam pergumulan yang berat sekalipun. Ini doa dan permohonan kami. Kiranya Allah Roh Kudus bekerja membuka pikiran dan melembutkan hati sehingga kebenaran firman itu menghasilkan buah di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur untuk kesempatan beribadah dan membaca merenungkan firman Tuhan. Amin. Selamat sore Bapak Ibu dan Saudara. Selamat sore Bapak Ibu. Saya kan nggak sendirian di dalam ruangan ini. Ya Bapak Ibu, mari kita masuk ke dalam kelanjutan daripada eksposisi Bapak Ibu dan saya. Kali ini Bapak Ibu dan saya akan membahas mengenai anak pendamaian sebagai keturunan Abraham. Kita baca dari kitab Kejadian. Kejadian pasal yang ke-12 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. 3 ayat saja. Kitab Kejadian pasal yang ke-12 ayat 1 sampai 3 kita baca bergantian. Saya membaca ayat 1, Bapak Ibu membaca ayat yang kedua, lalu ayat yang ketiga. Kita akan baca bersama-sama. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Sama-sama. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Bapak Ibu, selama 2 minggu terakhir Bapak Ibu dan saya membahas mengenai Mesias sebagai keturunan perempuan. Itu di dalam minggu yang pertama. Sebagai keturunan perempuan, ini adalah sebuah janji Tuhan yang diberikan kepada umat manusia atau kepada umat Allah dan kepada manusia pada umumnya sebenarnya di dalam konteks krisis. Ketika manusia jatuh di dalam dosa, Allah murka kepada manusia, namun Allah juga memberi anugerah dengan menjanjikan kemenangan, menjanjikan pembebasan, menjanjikan damai dengan Allah melalui apa? Melalui relasi dengan Allah di dalam anak yang disebut sebagai keturunan perempuan. Minggu yang lalu Vikaris Grace memberikan penjelasan kepada Bapak Ibu dan saya bahwa ada terjadi krisis yang kedua. 11 pasal pertama berbicara mengenai 3 krisis di dalam kehidupan manusia. Yang krisis yang kedua berakhir dengan apa yang saudara saya kenal sebagai peristiwa air bah. Di dalam konteks penghukuman Allah yang mengerikan bagi manusia itu, kemudian Allah memberikan janji mengenai keturunan Sem. Dari keturunan Sem itu akan lahir seorang anak, lahir seorang manusia, di mana saudara dan saya bisa mengidentifikasi dia sebagai Allah yang hadir di tengah-tengah manusia. Tetapi Bapak Ibu dan saya juga bisa bertanya, keturunan Sem yang mana? Karena bangsa-bangsa di dalam garis Semitik itu begitu banyak. Apakah orang-orang Arab atau orang-orang Yahudi? Yang mana lahir dari Arab atau lahir dari orang-orang Yahudi? Dan di dalam krisis yang ketiga, Bapak Ibu dan saya kemudian akan mendapatkan indikasi bahwa yang dijanjikan itu, yang dijanjikan oleh Allah, keturunan perempuan yang kemudian menjadi keturunan Sem, itu akan lahir dari garis keturunan yang disebut sebagai orang-orang Yahudi. Nah Bapak Ibu dan saya akan melihat krisis yang ketiga sebenarnya ada di dalam pasal 11 kitab Kejadian. Itu adalah usaha antroposentris manusia untuk membangun menara. Saudara akan melihat ini adalah kerja keras manusia yang sangat-sangat bersifat antroposentris. Ya, berpusat kepada manusia. Sangat-sangat mengutamakan dan mengagungkan manusia, tampak di dalam usaha mereka untuk membangun menara. Saudara, saya sebut ini sebagai usaha yang sifatnya antroposentris. Oleh karena usaha untuk membangun menara ini adalah usaha untuk menjangkau Allah. Mengulangi sesuatu yang sudah terjadi di dalam kitab Kejadian sebenarnya. Pasal yang ketiga, ketika mereka mendapati bahwa diri mereka malu, mereka berjuang sedemikian rupa dengan usaha mereka sendiri untuk menutup rasa malu itu, menutup ketelanjangan mereka. Sekarang Bapak Ibu dan saya akan menemukan bahwa mereka berkompromi mau membangun menara sampai ke langit. Istilah langit di sana, berapa kali saya khotbah di tempat ini kan, istilah langit atau istilah samayim digunakan dalam bahasa Ibrani merujuk kepada 2 hal, baik itu langit secara hurufiah atau sorga. Orang Yahudi tidak punya kata untuk membedakan langit dan sorga. Orang Yahudi hanya menggunakan satu kata, samayim, untuk langit dan juga untuk sorga.
Sehingga waktu mereka bilang, mari kita membangun menara sampai ke langit, saya yakin orang-orang ini adalah orang-orang yang tidak naif, saudara. Sekali lagi, orang-orang ini adalah orang-orang yang tidak naif. Mereka pada masa itu tentu sadar bahwa kalau mereka bangun menara nggak mungkin sampai ke langit secara hurufiah. Tetapi ini adalah sebuah usaha untuk membangun menara yang menjadi tindakan simbolik atau sebuah simbol yang mau menggambarkan mereka sementara datang untuk menjangkau Allah mereka. Inilah agama pada masa itu. Usaha untuk datang kepada Allah dan menjangkau Allah. Tetapi saudara, saya akan menemukan bahwa usaha untuk menjangkau Allah ini, selain tidak ada komunikasi dengan Allah, juga sangat bersifat antroposentris. Mereka membangun menara untuk menjangkau Allah, tujuannya ada dua. Yang pertama, tujuannya adalah untuk mencari nama. Istilah mencari nama atau istilah nama di dalam perjanjian lama dan perjanjian baru, dalam tradisi biblikal berarti mencari pengakuan, ingin membangun reputasi, mencari kehormatan. Jadi melalui agama, membangun menara untuk menjangkau Tuhan, mereka mendapatkan nama besar. Mereka mendapatkan apa yang disebut sebagai kehormatan, reputasi yang baik, dan pengakuan. Hari ini saudara dan saya nggak bangun menara, tapi saudara dan saya bisa menjalani kehidupan religius yang bersifat antroposentris. Melalui kegiatan-kegiatan beragama saudara dan saya menjadikan itu sebagai alat untuk mendapatkan apa yang disebut sebagai kehormatan, reputasi, dan pengakuan. Jadi menara kita adalah menara yang gak kelihatan sebenarnya. Menara yang mereka buat pada masa itu adalah sebuah menara yang kelihatan. Menjadi simbol yang sangat kelihatan. Dari usaha untuk memperoleh pengakuan, reputasi, dan hormat. Tetapi ini agama pada masa itu. Agama pada masa ini, saudara saya tahu bahwa masih terus digunakan sebagai alat. Hari ini kalau orang mau kampanye ya, mendekati 2024 nanti, atau nanti ya 2024 karena serentak ya, saudara akan menemukan orang mulai menggunakan agama sebagai tameng untuk mendapatkan apa yang disebut sebagai kekuasaan. Agama menjadi alat untuk memperoleh apa yang disebut sebagai kemuliaan. Itu bukan baru terjadi sekarang. Pada masa perjanjian lama, di dalam Kejadian pasal yang ke-11, saudara dan saya telah menemukan itu. Mari kita membangun menara, menjangkau Allah, dan kita akan mendapatkan kehormatan karena kita terlihat berelasi dengan Allah. Kita memiliki reputasi yang baik, kita akan dihormati oleh banyak orang. Kenapa? Karena kita berelasi dengan Allah. Jadi relasi dengan Allah adalah alat untuk memperoleh semua itu. Yang kedua, Bapak Ibu, mereka bilang mari kita bangun menara sampai ke langit. Supaya apa? Supaya kita tidak terserak. Maka agama menjadi alat untuk memperkuat ikatan sosial. Sekali lagi, ini adalah usaha yang antroposentris sekali. Agama digunakan untuk mempersatukan manusia, menguatkan ikatan sosial. Agama menjadi alat bagi manusia. Agama itu bukan menjadi anugerah Allah bagi manusia, tetapi alat manusia untuk kemudian memperkuat ikatan sosial yang mereka inginkan. Nanti saudara akan lihat di dalam Kejadian pasal 12, ikatan sosial yang tidak layak itu justru dibongkar oleh Allah, diputuskan oleh Tuhan. Tetapi sekarang mereka menggunakan agama untuk itu. Melalui pencapaian-pencapaian mereka yang besar, membangun menara yang sebelumnya tidak ada. Mereka mendapatkan kehormatan. Jadi saudara akan lihat bahwa ini adalah perjuangan bagi diri. Kejadian pasal 11 memberi gambaran ini kepada saudara saya. Perjuangan maksimal untuk mencapai pencapaian-pencapaian yang luar biasa. Tetapi ini adalah perjuangan bagi diri. Perjuangan bagi diri tanpa relasi dengan Allah, tanpa komunikasi dengan Allah. Bagaimana saudara dan saya mau beragama tanpa relasi dengan Allah? Bagaimana saudara dan saya mau beragama tanpa komunikasi dengan Allah? Mari kita bandingkan pasal 11 dan pasal 12 dan saudara akan menemukan yang satu adat melibatkan Allah, yang satu tidak. Pasal 11 ayat yang ketiga. Pasal 11 ayat yang ketiga. Waktu mereka bangun menara, apa yang mereka katakan? Mereka berkata seorang kepada yang lain, marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik, lalu bata itulah dipakai mereka sebagai batu dan tergala-gala sebagai tanah liat. Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Bapak Ibu perlu menggarisbawahi ayat yang ketiga dan ayat yang keempat. Seorang berkata kepada yang lain. Jadi ini adalah agama yang dikonstruksi oleh manusia. Yang satu berkata kepada yang lain. Seluruh aktivitas ini adalah aktivitas yang bersifat antroposentris, inisiatif manusia, mengajak manusia, hasil komunikasi antara manusia dengan manusia. Mari saudara lihat di dalam pasal yang ke-12. Pasal 12 ayat 1, berfirmanlah Tuhan atau berkatalah Tuhan kepada Abraham. Di dalam pasal yang ke-11,
Kompromi antara manusia dengan manusia di dalam membangun agama mereka, di dalam usaha mencari nama, di dalam usaha mempersatukan manusia yang satu dengan manusia yang lain, itu hanya usaha manusia semata-mata. Sekarang saudara dan saya menemukan di dalam pasal yang 13 kontrasnya. Allah lah yang berfirman kepada Abraham. Allah datang, Allah berkata-kata kepada Abraham. Saudara melihat ada manusia di sana, tetapi saudara dan saya menemukan inisiatif Allah untuk menjumpai manusia. Bukan kompromi antar manusia untuk datang menjumpai Allah. Mari kita lihat pasal 11 ayat yang kedua. Maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di daerah Sinear, lalu menetaplah mereka di sana. Mereka datang, mereka mencari satu tempat sebagai tempat tinggal mereka. Tempat yang terbaik bagi mereka, menurut pemikiran mereka. Saudara masih ingat waktu Abraham mau berpisah dari Lot? Lot mengarahkan matanya ke timur, ke tempat yang paling subur dalam pandangannya yang terbaik. Kemudian tidak peduli dengan dosa, nggak peduli dengan apapun itu. Lalu dia memilih untuk pergi ke sana. Mereka berkompromi, mereka melihat tempat yang terbaik di dalam perhitungan mereka, di dalam kalkulasi mereka, mereka pergi ke sana. Mari Bapak Ibu lihat bagaimana dengan orang yang bernama Abraham, lagi-lagi 12 ayat 1. Berfirmanlah Tuhan, sekarang Tuhan yang berkata kepada Abraham, pergilah dari negerimu, dari sanak saudaramu, dari rumah bapamu ini, kemana? Ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Ada komunikasi dengan Allah, ada relasi dengan Allah yang memimpin umat Allah menuju ke tempat yang Tuhan mau. Bapak Ibu temukan kontrasnya di sana. Mengapa kemudian Tuhan datang dan mengacobalaukan itu? Karena usaha religius yang sebelumnya adalah usaha religius yang sepenuhnya antroposentris, karena tidak melibatkan relasi dengan Allah. Tidak ada komunikasi dengan Allah sama sekali. Terbaik menurut manusia tetapi bukan menurut Tuhan. Perbandingan ketiga. Tadi kita sudah baca pasal 11 ayat 3 dan 4. Mereka bilang mari kita cari nama. Mari kita beragama untuk memperoleh kehormatan. Supaya kita mendapatkan apa yang disebut sebagai pengakuan dan reputasi yang baik. Mari kita baca Kejadian 12 ayat yang kedua. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Di dalam pasal 11 mendapatkan kehormatan, reputasi yang baik, pengakuan itu diusahakan oleh manusia secara aktif. Pasal yang ke-12 Allah menjanjikan bahwa kamu akan memperoleh nama besar, reputasi, kehormatan karena karakter yang baik, karena iman yang mempermuliakan Allah itu dikerjakan oleh Allah, dianugerahkan oleh Allah. Saudara melihat sesuatu yang sangat kontras di sana. Perjuangan antroposentris tetapi berbeda dari apa yang disebut sebagai pimpinan Tuhan bagi umat Allah. Saudara, tanpa relasi dengan Allah, saudara dan saya akan menemukan bahwa pasal 11 saudara dan saya menemukan kegagalan total. Tanpa relasi dengan Allah, tanpa komunikasi dengan Allah, saudara dan saya mendapati orang-orang di Babel tidak dapat berkomunikasi dengan benar satu dengan yang lain. Sekali lagi, tanpa komunikasi dengan Allah, orang-orang yang ada di Babel pada pasal yang ke-11 tidak dapat berkomunikasi dengan benar satu dengan yang lain. Yang ada itu kacau balau. Mereka mau mengikat persatuan di antara mereka dengan agama kan? Tetapi selama agama itu adalah agama yang palsu, saudara dan saya mendapati mereka terserak, mereka tidak bersatu. Apakah mereka mendapatkan nama baik? Sampai hari ini ketika Babel disebutkan, apa yang saudara dan saya ingat? Babel identik dengan perlawanan terhadap Allah. Di dalam kitab Wahyu, Babel identik dengan apa yang disebut sebagai amoralitas. Ini adalah sebuah pembelajaran yang penting bagi saudara dan saya. Dimanapun relasi antar manusia dibangun, dimanapun manusia berusaha untuk bersatu dan beragama, tetapi kalau tanpa Allah yang sejati, saudara dan saya akan menemukan apa yang disebut sebagai amoralitas. Relasi antar manusia tanpa Allah akan bermuara kepada amoralitas. Persatuan antar manusia tanpa Allah yang sejati dan firman-Nya, saudara akan melihat itu akan bermuara kepada kehancuran, amoralitas. Bahkan beragama tanpa Allah yang sejati, yang saudara dan saya lihat sebagai ujung, sebagai akhirnya adalah apa yang disebut sebagai amoralitas, kegagalan, kehancuran. Saudara dan saya tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Kita hidup karena Allah memberikan kehidupan kepada saudara dan saya. Dan sepanjang saudara dan saya menjalani hidup, saudara dan saya harus hidup bersama-sama dengan Tuhan. Ini krisis yang terjadi. Orang berusaha untuk hidup bahkan beragama tanpa Tuhan. Orang ingin membangun kehidupan, mempertahankan kehidupan, relasi antara satu manusia dengan manusia yang lain tanpa Tuhan.
Saudara, yang namanya masyarakat, istilah masyarakat secara sosiologis itu menggambarkan apa yang disebut sebagai usaha manusia untuk mempertahankan hidup. Mereka hidup dan mereka sadar bahwa mereka tidak bisa hidup sendirian. Maka mereka membangun masyarakatnya. Mereka membuat aturan-aturan yang menjadi kebudayaan bersama. Masyarakat adalah usaha untuk mempertahankan kehidupan. Allah memulai kehidupan dan manusia mau mempertahankan kehidupan dengan membangun masyarakat tanpa Tuhan. Saudara akan menemukan paling tidak, kalaupun itu tidak terjadi seperti Sodom dan Gomora, saudara dan saya akan menemukan apa yang disebut sebagai amoralitas. Babel adalah simbol daripada amoralitas. Babel adalah simbol daripada perlawanan terhadap Allah. Krisis di dalam pasal yang ke-11. Kalau berakhir di sini kitab Kejadian, Bapak Ibu dan saya tidak punya harapan. Tetapi justru di dalam konteks inilah Allah memberi petunjuk kepada saudara dan saya bahwa dia enggak pernah gagal. Waktu dia bilang bahwa Mesias itu akan datang dari keturunan Sem, dia menggenapi janjinya. Meskipun saudara dan saya lihat di Babel, nanti setelah ngomong mengenai Babel lalu ngomong mengenai keturunan Sem dalam pasal 11 ayat 10 sampai dengan pasal 32, itu berarti mereka bagian dari semuanya itu. Leluhur mereka adalah bagian dari pemberontakan yang ada di Babel. Tetapi saudara dan saya bisa lihat bahwa rencana Allah tidak gagal. Allah beranugerah melalui keturunan Sem yang disebut sebagai Abraham ini. Abram yang nanti berubah menjadi Abraham. Saudara, Abraham atau Abram ini kan berasal dari keluarga penyembah berhala. Kemarin dalam doa pagi saya sudah sempat singgung ini. Yosua 24 ayat 2 sampai 3 mengatakan nenek moyangmu itu di seberang sungai Efrat itu menyembah berhala. Ya, termasuk di dalamnya tentu saja Abraham. Abraham adalah penyembah berhala. Berhala mengikat keluarga ini begitu kuat sampai kepada generasi yang ketiga paling tidak. Di dalam Alkitab itu kan dicatat sampai generasi ketiga, Laban dan kemudian siapa anaknya itu Lea dan Rahel itu masih menyembah berhala. Bapak Ibu bisa lihat di dalam kitab Kejadian pasal 31. Dalam Kejadian 31 ayat 30 sampai 34 itu waktu Yakub lari, kan Rahel itu membawa terafim papanya. Ayat 30 waktu Laban datang, Laban ngomong sama Yakub, kalau kamu mau bawa istrimu untuk kabur, kamu mau bawa barang-barang kamu untuk kabur, ya sudah. Tetapi mengapa kamu kabur dengan membawa dewa-dewa saya? Yakub bilang, saya nggak pernah ambil dewa-dewamu. Tapi kamu boleh periksa kalau dewa-dewa itu ditemukan pada siapa, biarlah orang itu mati. Tapi Alkitab bilang yang ambil itu adalah Rahel. Berarti Rahel masih percaya kepada dewa-dewa itu. Generasi sampai pada generasi yang ketiga mereka masih terikat kepada apa yang disebut sebagai berhala. Dari keluarga berhala, masih menyembah berhala. Itu berarti Abraham bukan orang terbaik zaman itu kan? Bapak Ibu masih ingat ada seorang imam besar namanya Melkisedek? Mengapa Tuhan gak pakai Melkisedek saja? Jelas dia adalah imam Allah. Maka ketika dia datang, Abraham yang katanya bapak orang beriman itu membayar perpuluhan kepada orang yang bernama Melkisedek. Bagi saya ini adalah petunjuk bahwa pada masa itu yang sejaman dengan Abraham sudah ada satu orang yang memang sejak muda kenal Tuhan, namanya Melkisedek. Kenapa Tuhan gak bangkitkan keturunan Melkisedek ini untuk menurunkan Mesias? Kalau bukan Melkisedek, kenapa bukan Ayub saja? Ayub hidup lebih awal daripada Abraham, atau paling tidak dia sejaman dengan Abraham. Mengapa bukan dia? Orang yang tulus, orang yang suci, orang yang teruji imannya. Tetapi mengapa bukan dari garis ini? Karena Allah setia pada janjinya. Allah bilang bahwa yang akan menurunkan Mesias itu adalah Sem. Maka Mesias akan datang dari garis keturunan Sem. Allah setia dan Allah sanggup untuk menjaga janjinya itu tergenapi. Dia tidak gagal untuk menggenapi janjinya. Maka Allah panggil keturunan Sem, Abraham. Untuk apa? Untuk menjadi sahabat Allah. Bapak Ibu, waktu saya baca ada 3 teks bicara mengenai Abraham sebagai sahabat Allah. Kalau saudara dan saya lihat latar belakangnya, saudara dan saya bisa lihat Tuhan punya anugerah terlalu besar. Dia bukan hanya setia, dia bukan hanya tidak gagal, tetapi dia adalah Allah yang terlalu baik. Yang melawan dia. Bagian daripada perlawanan kepada Allah yang menghasilkan krisis di dalam ayat yang ke-11. Dari orang-orang itu, dia tarik keluar untuk menjadi sahabatnya. Paling tidak mari kita lihat satu ayat saja. Kalau Bapak Ibu mau lihat, itu di dalam 2 Tawarik 20. Ya, 2 Tawarik 20 ayat 7, Yesaya pasal 4 ayat yang ke-8. Mari kita lihat Yakobus ya. Yang kita lihat adalah Yakobus pasal 2 ayat 23. Yakobus pasal yang kedua ayat yang ke-23. Dengan jalan demikian genaplah nas yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut sahabat Allah.
Musuh Allah sekarang disebut sebagai sahabat Allah. Menjadi sahabat Allah berarti bersekutu dengan Allah, bergaul dengan Allah. Ini mengingatkan kita kepada Henokh yang bergaul dengan Allah, memiliki relasi yang intim dengan Allah, berelasi dengan Allah. Abraham memiliki itu. Dan bukan cuma itu. Tuhan panggil keturunan Sem, yaitu Abraham, bukan hanya untuk menjadi sahabatnya dia, tetapi menjadi berkat, menyatukan manusia yang telah terbagi ke berbagai belahan dunia. Olehmu semua bangsa akan mendapatkan berkat. Maka dua prinsip ini Bapak Ibu dan saya bisa lihat bahwa berkat terbesar bagi manusia pertama adalah relasi dengan Allah. Abraham sudah kaya. Pada saat Allah menjumpai dia adalah berasal dari keluarga yang kaya, dan pada dirinya memang dia kaya. Tetapi Bapak Ibu dan saya adalah orang-orang yang menikmati anugerah Allah. Jika Bapak Ibu dan saya bisa mendapatkan berkat yang terbesar di dalam kehidupan kita, yaitu relasi dengan Allah, kelimpahan dalam relasi dengan Allah. Yang kedua, saudara dan saya mendapatkan berkat besar jika Allah mengizinkan saudara dan saya bisa menjadi berkat bagi orang lain. Nanti saudara akan lihat bahwa ada dua prinsip ini terjadi pada Abraham. Yang pertama, berelasi dengan Allah. Yang kedua, kesempatan untuk menjadi berkat dengan orang lain. Oleh sebab itu, maka Bapak Ibu dan saya akan mendapati mulai dari ayat yang pertama. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu, dari sanak saudaramu, dan dari rumah bapamu, ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Hal pertama yang Allah lakukan adalah memanggil Abram, musuh Allah ini, sang penyembah berhala ini, untuk datang kepada dia dan berelasi secara intim dengan dia. Ini panggilan pertama. Sekali lagi, panggilan Allah yang pertama bagi Abram adalah datang bersekutu dengan Allah, menikmati relasi yang intim dengan Allah. Dari mana Bapak Ibu dan saya bisa ambil kesimpulan ini? Kata pergilah atau kata keluarlah. Bruce Waltke mengatakan bahwa istilah pergilah atau keluarlah itu memiliki arti dasar menetapkan hati untuk memisahkan diri. Sekali lagi, kata pergi berarti menetapkan hati, memutuskan untuk memisahkan diri. Atau dia bilang istilah yang lain adalah menutup mata, tidak peduli. Jadi Allah panggil dia untuk apa? Untuk memisahkan diri. Dan untuk menutup mata atau menjadi tidak peduli terhadap siapa? Terhadap bangsanya, terhadap keluarganya, terhadap rumah bapaknya. Jadi waktu dia bilang keluarlah, itu adalah sebuah perintah, saudara. Itu perintah untuk memisahkan diri dan menutup mata atau menjadi tidak peduli. Terhadap siapa? Terhadap negerimu, terhadap sanak saudaramu, dan terhadap rumah bapamu. Wah, ini kelihatannya kejam sekali Bapak Ibu. Kok memisahkan diri, tidak peduli dengan bangsa, dengan keluarga, dengan rumah bapa. Tetapi yang mau ditekankan ini kan latar belakangnya Abram kan. Dia hidup di tengah-tengah bangsa, di tengah-tengah keluarga, di dalam rumah yang hidup di dalam dosa, yang menyembah berhala, yang hidup di dalam kegelapan, sehingga ini akan menjadi jerat bagi kehidupan spiritualnya. Ini akan menjadi penghalang di dalam mengikut Tuhan. Meskipun kemarin saya bilang bahwa keluarga ini hidup di dalam negeri yang makmur, ya, sebuah negeri yang maju, menjanjikan. Dia ada di dalam keluarga yang mengasihi dia dan yang dia kasihi. Keluarga yang siap untuk melindungi dia. Siapa yang tidak ingin tinggal dalam negeri yang sedemikian, yang tidak ingin hidup di dalam keluarga yang sedemikian, yang tidak menginginkan rumah yang sedemikian, makmur, maju, mengasihi, dikasihi, dan melindungi. Tetapi Tuhan bilang, kamu harus memisahkan diri dari sana. Kamu harus menutup matamu, menjadi tidak peduli terhadap semua itu. Kenapa? Karena itu akan menjadi jerat bagi kehidupan spiritualmu. Itu akan menjadi penghalang bagi kamu untuk mengikut Tuhan. Jadi isunya di sini, sekali lagi, isunya di sini bukan mengabaikan relasi dengan orang lain. Isunya bukan mengabaikan saudara dan bangsa. Ini bukan ayat yang mengajar saudara dan saya supaya saudara dan saya meninggalkan nasionalisme kita. Ini bukan ayat yang mengajar saudara dan saya untuk melupakan saudara kita. Menjadi Kristen berarti menjadi tidak peduli terhadap saudara. Sehingga waktu saudara-saudara kumpul, kita ibadah terus. Saudara sudah mau mati, kita masih nyanyi di hadapan Tuhan. Bukan itu. Tetapi ini adalah sebuah perintah bagi saudara dan saya, atau peringatan. Jangan bermimpi untuk menjadi sahabat Allah. Jangan bermimpi untuk bisa menjadi berkat jika saudara dan saya masih intim dengan kegelapan. Ini peringatannya. Jangan pernah bermimpi menjadi sahabat Allah. Dan jangan pernah bermimpi untuk menjadi berkat di dalam dunia ini jika saudara dan saya masih tinggal, masih intim dan bersatu dengan kegelapan. Berapa banyak orang yang kerja nggak jujur, habis itu kasih perpuluhan.
Kasih perpuluhan seolah-olah dia menjadi berkat bagi gereja. Berapa banyak orang yang dari hasil kerjanya yang curang itu, dia pakai untuk menolong fakir miskin, anak-anak terlantar. Apakah itu menjadi berkat? Tidak sama sekali. Alkitab bilang itu bukan berkat. Karena saudara dan saya tidak bisa menjadi berkat dan tidak bisa menjadi sahabat Allah jika kita tetap tinggal dan berelasi dengan intim dengan kegelapan, dengan dosa. Itu nggak mungkin. Maka sekali lagi, pergilah, keluarlah dari bangsamu, dari keluargamu, dari rumah bapamu, karena itu menjadi penghalang bagi kamu ketika kamu mengikut Tuhan. Itu akan menghancurkan kehidupan spiritualmu. Pisahkan diri dari situ. Jangan terlalu peduli dengan kemakmuran yang dia tawarkan. Jangan terlalu peduli dengan kemajuan yang dia berikan. Jangan terlalu peduli dengan kasih yang dia berikan kepadamu dan yang kamu berikan kepada dia. Jangan terlalu peduli dengan perlindungan yang dia berikan, karena aku Allah sanggup untuk melindungi engkau. Saudara, prinsip ini kan nampak kalau kita bandingkan pasal 12 dengan pasal yang ke-22. Ya, prinsip ini akan kelihatan sekali. Di dalam pasal 12 ayat 1, Bapak Ibu akan lihat, keluarlah dari mana? Pertama, dari negerimu, dari bangsamu, dari saudara, lingkup yang sedikit lebih besar, lalu kemudian dari rumah Bapa. Jadi mulai dari yang kurang intim sampai yang paling intim. Ya, bangsa, keluarga, lalu rumah. Nah, sebenarnya ini terjadi juga kalau kita baca di dalam ujian Allah kepada Abraham untuk mengetahui cintanya di dalam pasal yang ke-22. Mari kita lihat pasal 22. Ayat yang pertama atau ayat yang kedua, firman-Nya atau kata Tuhan, ambillah. Saudara, ada perintah di pasal 11 ayat 12 itu, keluarlah. Sekarang saudara dapat perintah ini, ambillah. Lalu kemudian dikatakan, anakmu yang tunggal itu. Saudara, ini kan sedikit berjarak. Kalau masih berkata anakmu yang tunggal itu masih belum terlalu kelihatan. Tetapi kemudian masuk kepada bagian yang kedua, yang engkau kasihi. Kamu yang engkau kasihi. Baru kemudian dia bilang Ishak. Kalau saudara lihat gradasi ini dimulai dari yang kurang intim menuju kepada yang paling intim. Anak tunggalmu yang engkau kasihi, baru kemudian dia sebut Ishak. Saudara akan menemukan sebenarnya satu prinsip yang sama di dalam dua teks ini, yaitu pemisahan dari relasi yang kurang intim sampai relasi yang paling intim. Apa sih yang mau diajarkan oleh Tuhan kepada saudara dan saya melalui prinsip-prinsip yang sedemikian? Tidak ada relasi intim yang boleh merusak relasi saudara dan saya dengan Allah. Sekali lagi, tidak boleh ada relasi di dalam dunia ini yang terlalu intim sampai itu merusak relasi intim saudara dan saya dengan Tuhan. Tidak boleh ada relasi yang terlalu intim di dalam dunia ini yang merusak tugas saudara dan saya untuk menjadi berkat bagi dunia. Itu nggak boleh. Orang-orang yang disebut sebagai sahabat Allah, mereka memiliki sahabat. Mereka memiliki relasi dengan banyak orang, tetapi mereka tidak memiliki relasi lain yang lebih intim dari relasinya dengan Allah. Ini sahabat Allah. Sahabat Allah punya banyak sahabat yang lain. Sahabat Allah punya relasi dengan orang lain, dengan masyarakatnya, dengan bangsanya, dengan rumahnya, dengan suaminya, dengan istrinya. Tetapi sahabat Allah tidak memiliki relasi lain yang lebih intim dari relasinya dengan Allah. Saudara boleh bergaul dengan siapa saja. Saudara boleh bersahabat dengan siapa saja. Tetapi keintiman dengan orang-orang itu tidak boleh lebih daripada keintiman saudara dengan Tuhan. Ini peringatan serius bagi saudara dan saya. Kalau saudara dan saya ingin menjadi berkat, jadilah berkat dengan mengasihi Allah lebih dari segala sesuatu. Kalau saudara dan saya ingin menjadi berkat, jadilah berkat dengan mengasihi segala sesuatu sesuai dengan maunya Tuhan. Ini yang saya sering bilang bahwa saudara dan saya kalau mau jadi berkat ya, mau mengasihi segala sesuatu, saudara dan saya harus mulai dengan mengasihi Tuhan. Kalau kita mengasihi Allah yang adalah kasih itu, maka Allah yang adalah kasih itu akan berdiam di dalam diri saudara dan saya, memampukan saudara dan saya mengasihi semua yang lain dengan benar. Tuhan tidak pernah meminta saudara dan saya untuk membenci yang lain, tapi Tuhan meminta saudara dan saya untuk mengasihi segala sesuatu dengan benar. Kalau Allah ada di dalam hati saudara dan saya berelasi intim dengan Dia, Dia ada di dalam kita, kita ada di dalam Dia, maka Allah yang adalah kasih inilah yang memampukan kita mengasihi suami, istri, anak, keluarga dengan benar. Kita bukan hanya mengasihi, tetapi saudara harus mengasihi semua yang dikasihi itu dengan benar. Dan kalau mau mengasihi semua dengan benar, jangan pernah mengasihi dia lebih daripada mengasihi Tuhan saudara. Kalau saudara punya suami, punya istri, punya anak, punya pacar,
Keintiman dengan orang-orang yang sedemikian adalah sesuatu yang wajar secara natural. Tetapi kalau keintiman ini telah melampaui keintiman saudara dengan Allah, maka dia akan menjadi penghalang bagi spiritualitas kita. Dia akan menghancurkan kehidupan rohani saudara dan saya. Kenapa Tuhan bilang kamu akan menjadi berkat setelah kamu keluar dari keluarga kamu dan berelasi intim dengan saya? Saudara dan saya hanya bisa menjadi berkat kalau saudara dan saya menikmati kelimpahan secara spiritual. Sekali lagi, kita hanya bisa menjadi berkat entah secara spiritual atau secara material hanya kalau kita sudah lebih dulu menikmati kelimpahan. Bukan secara material. Ada orang bilang kalau Tuhan berkati saya secara material, saya sudah berkelimpahan maka saya bisa berbagi kepada orang lain. Kelimpahan secara material itu baik, tetapi kelimpahan secara material itu bukan prasyarat utama bagi saudara dan saya untuk jadi berkat. Kenapa? Karena kadang-kadang kalau saudara punya gaji 5 juta, kita mau kasih ke orang lain, cuma 5 juta, kayaknya belum cukup. Lalu kita berdoa, Tuhan kalau boleh 10 juta. Lalu Tuhan kasih 10 juta. Setelah Tuhan kasih 10 juta, mau kasih 1 juta ke orang lain. Rasanya kan berat kan. Saudara mau punya 20 juta juga, kita mau kasih ke orang lain, tetap sulit. Sudah 30 juta pun masih begitu. Jadi kelimpahan material tidak menentukan keluasan hati saudara dan saya untuk berbagi dengan orang lain. Enggak. Yang menentukan saudara dan saya bisa berbagi dengan orang lain adalah apakah terjadi dalam hati saudara dan saya sukacita, kelimpahan secara spiritual. Oleh karena itu, maka kadang orang miskin pun itu hatinya bisa lebih luas dari orang kaya. Kenapa? Karena hatinya itu penuh dengan sukacita, ada kelimpahan ilahi di dalam hatinya dia. Kenapa Tuhan panggil saudara dan saya bersekutu dengan dia? Bukan supaya kita itu menjadi orang-orang egois yang menikmati relasi dengan dia saja. Tetapi supaya di dalam relasi dengan dia, di dalam sukacita, di dalam kelimpahan, saudara dan saya bisa memberi dan berbagi kepada orang lain. Mengapa janda yang miskin itu bisa kasih uang terakhirnya dia kepada Tuhan? Dia beri bukan dari kelimpahan, dari kekurangan. Iya, dari kekurangan secara material. Tetapi itu lahir dari hati yang berlimpah-limpah secara spiritual. Kadang-kadang ada masa di mana saudara dan saya itu digerakkan oleh Tuhan untuk kemudian memberi sesuatu, entah di dalam gereja, entah di luar gereja. Saudara dan saya kalau itu lagi hati kita lagi bersuka cita ya, saudara dan saya tidak akan takut untuk berbagi. Kekayaan yang saudara dan saya miliki secara lahiriah tidak memberanikan saudara dan saya untuk berbagi dengan orang lain. Tidak, kekayaan lahiriah, kekayaan material tidak tentu membuat saudara dan saya berani untuk berbagi. Tapi jika saudara dan saya memiliki Allah yang memperkaya kehidupan spiritual kita, meluaskan hati kita, di dalam kekurangan, saudara tetap punya keberanian untuk berbagi. Banyak orang menjadikan kemiskinan sebagai alasan untuk tidak berbagi. Banyak orang menjadikan ketiadaan hal-hal yang diinginkan manusia sebagai alasan untuk tidak menjadi berkat. Alkitab bilang jika Allah ada di dalam kehidupan saudara dan saya, maka saudara dan saya tidak akan enggan untuk berbagi dan menjadi berkat bagi orang lain. Oleh karena itu, maka panggilan Abraham dimulai dengan panggilan untuk bersekutu dengan Allah, berelasi intim dengan Allah, menyingkirkan segala sesuatu yang menjadi penghalang bagi relasi itu. Jangan mimpi jadi berkat kalau saudara dan saya tidak menikmati apa yang disebut sebagai kelimpahan secara spiritual ini. Ini hal yang pertama. Ayat yang pertama bercerita mengenai relasi dengan Allah, kelimpahan secara spiritual. Mari kita lihat ayat yang kedua. Abraham dipanggil untuk berelasi dengan Allah. Lalu kemudian di situ dikatakan, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Bapak Ibu LAI menerjemahkan yang keempat itu, dan engkau akan menjadi berkat. Kalau Bapak Ibu lihat para penafsir, mereka akan lebih sepakat agar engkau. Jadi dan itu mestinya diganti menjadi agar, diganti menjadi supaya engkau menjadi berkat. Aku membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Aku memberkati engkau supaya serta membuat namamu masyhur, supaya atau agar engkau menjadi berkat. Jadi bukan yang keempat itu bukan pakai dan ya. Jadi Tuhan beri, Tuhan beri, Tuhan beri semua. Enggak, Tuhan beri, Tuhan beri, Tuhan beri. Lalu tujuannya adalah supaya engkau bisa memberi. Supaya engkau bisa berbagi. Mari kita lihat sebelum kita masuk ke sana, saudara. Aku akan menjadikan engkau bangsa yang besar. Menjadikan engkau bangsa yang besar. Ya Bapak Ibu, istilah ini, menjadikan bangsa yang besar, jelas implikasinya adalah keturunan kan. Bangsa yang besar, aku akan memberikan kepada kamu keturunan, dan keturunanmu akan menjadi bangsa yang besar. Menarik, istilah besar itu punya banyak makna. Ya, bangsa besar, saya mulai dengan istilah besar di sana. Besar secara kuantitatif, artinya jumlahnya banyak. Aku akan memberkati engkau sehingga jumlah keturunanmu itu sangat banyak. Tetapi besar juga memiliki makna kualitatif. Artinya keturunan yang banyak ini akan memiliki signifikansi di tengah-tengah dunia ini. Mereka bukan hanya banyak,
tetapi mereka akan menjadi sangat-sangat signifikan di dalam dunia ini. Seolah-olah Tuhan mau bilang, aku akan memberkati engkau, sehingga keturunanmu yang banyak itu menjadi keturunan yang gak ada di dalam dunia ini. Mereka harus ada karena mereka signifikan dalam dunia ini. Tetapi istilah bangsa juga pada masa itu berarti memiliki teritori. Artinya ini janji tentang tanah akan digenapi di dalam satu kalimat ini. Aku akan menjadikan engkau bangsa yang besar. Mereka akan memiliki tanah sendiri. Mereka akan memiliki pemerintahan sendiri. Tapi mari saudara lihat ini ya. Punya keturunan yang banyak, yang signifikan, memiliki tanah atau teritori, memiliki pemerintahan sendiri. Bagi saya isunya sesuai dengan janji Tuhan. Tetapi Bapak Ibu dan saya perlu lihat bahwa panggilan dan janji Tuhan ini menuntut iman, bukan? Kenapa dia menuntut iman? Karena pada saat itu usia Abraham 75 tahun. Sementara istrinya yang meskipun lebih muda dari dia kira-kira 10 tahun itu mandul. Sehingga ketika Tuhan datang pada usia kira-kira 99 tahun. Sarah juga sudah mati haid. Itu kemudian dikatakan bahwa apakah aku akan birahi terhadap istriku? Abraham sendiri sudah dalam tanda petik ragu. Tetapi apa yang mau digambarkan di sini adalah sebuah janji yang besar ini. Menuntut juga iman. Meyakini kuasa Allah untuk menggenapi janji. Pada saat istri mandul, pada saat usianya sudah tidak mungkin untuk menjadi usia yang produktif. Sebelum saya lanjutkan, tapi saya mau ajak saudara untuk melihat hal ini. Saudara, saya dalam kehidupan kita ya sebagai orang percaya perlu sedikit atau perlu banyak beriman di dalam situasi yang sulit. Pada masa itu sudah kritis itu, istri mandul usia sudah tua, istri juga sudah tua. Tetapi Tuhan yang saudara dan saya punya ini adalah Tuhan yang tidak diburu oleh waktu. Saudara dan saya hari ini selalu dikejar oleh waktu, diburu oleh waktu. Tuhan kita itu tidak dijepit oleh waktu. Kita bisa dijepit oleh waktu. Oleh karena itu waktu Bapak Ibu dan saya bergumul, ini sudah mau masuk tahun baru. Kadang-kadang dalam pergumulan tertentu menurut kalkulasi kita sebagai manusia, kalau seandainya ini pergumulan gak selesai bulan Desember, maka 2022 mungkin saya akan menderita sekali. Betul kalkulasi kita sebagai manusia. Tetapi kadang-kadang kita perlu belajar beriman bahwa Allah kita sanggup bekerja melampaui perhitungan-perhitungan saudara dan saya. Perhitungan Abraham itu sesuatu yang sudah gak mungkin. Dari segi waktu juga mereka diburu oleh waktu, mereka terjepit oleh waktu. Tuhannya saudara dan saya ini adalah Tuhan yang mengendalikan waktu. Dia nggak dijepit oleh waktu. Di dalam perhitungan-perhitungan kita, dalam pekerjaan kita, di dalam bisnisnya Bapak Ibu juga kan demikian. Kerjanya Bapak Ibu ada perhitungan-perhitungan tertentu. Sehingga kalau kondisi tertentu tidak terjadi, kita sulit. Mungkin kita adalah orang yang mengendalikan banyak hal, tetapi kita juga pada saat yang sama tidak bisa mengendalikan semua. Cukup satu faktor X terkadang terjadi, ketika itu terjadi hancur semua rencana kita. Tetapi apakah dengan demikian hidup Bapak Ibu dan saya habis? Enggak. Karena memang kita enggak mengendalikan semua, tetapi Tuhan kita mengendalikan segala sesuatu. Saya kira salah satu kekuatan Calvinis ada di sini. Segala sesuatu, sampai detil yang terkecil. Maka sebelum saya lanjutkan, permisi tanya ya, apa yang menjadi pergumulan Bapak Ibu hari ini? Apa pergumulan yang paling sulit Bapak Ibu hari ini? Yang menjadi pergumulan yang begitu sulit sehingga seolah-olah kita sulit untuk melewati tahun ini dan masuk tahun yang akan datang. Ini bukan khotbah tahun baru Bapak Ibu. Tapi kira-kira Bapak Ibu bisa pikir sepanjang 2021 ini selain pandemi apa sih yang paling sulit? Berapa banyak di antara saudara dan saya hari ini yang sudah kehilangan pekerjaan kita? Yang sudah kehilangan jaminan masa depan saudara dan saya? Mungkin kita pikir tahun depan itu sudah menjadi tahun yang paling sulit. Mungkin sudah nggak ada lagi sukacita, sudah nggak ada lagi harapan. Saudara mesti ingat ya, itu kalkulasi pikiran kita. Itu perhitungan manusiawi kita. Allah sanggup bekerja melampaui itu. Janji Tuhan yang kedua, aku akan memberkati engkau. Istilah berkat itu bisa mengacu kepada fertilitas. Jadi aku akan memberkati engkau sehingga memang engkau nanti akan punya anak. Istilah berkat mengacu kepada materi, akan memberkati engkau sehingga engkau berlimpah juga dengan materi. Dengan demikian orang Kristen tidak boleh takut kaya. Kalau kaya ya sudah. Meskipun kita juga tidak takut dengan kemiskinan. Kita bergumul dengan kemiskinan, kita tidak takut miskin. Tapi juga jangan takut kaya. Kalau saudara kaya, takut kaya boleh kasih ke saya nggak takut. Memberkati, ini juga bicara mengenai potensi, anugerah, karunia-karunia lain yang Tuhan kasih dalam kehidupan saudara dan saya. Aku akan memberkati engkau akan penuh dengan potensi, penuh dengan materi, dan engkau juga akan diberkati dengan apa yang disebut sebagai fertilitas. Sementara seluruh dunia ini mengejar roti, mengejar semua itu.
Bapak Ibu dan saya melihat bahwa di dalam kehidupan Abraham setelah Allah panggil dia untuk berelasi dengan dia, Allah menjanjikan bahwa semua yang dikejar oleh manusia akan mengikuti Abraham. Mazmur pasal 23. Inilah kelimpahan yang sesungguhnya. Yang ketiga, aku akan memberi nama besar, nama yang masyhur bagimu. Tadi saya bilang nama besar atau nama masyhur itu berkaitan dengan karakter yang agung. Karakter yang agung, karakter yang baik yang diberikan oleh Tuhan. Sehingga melalui karakter itu saudara dan saya mendapatkan penghormatan, pengakuan. Melalui karakter itu saudara dan saya bisa jadi berkat bagi orang lain. Aneh, pasal 11 manusia berjuang setengah mati harus bikin menara supaya dapatkan itu. Dan mereka gagal untuk mendapatkannya. Justru yang mereka dapatkan adalah nama yang busuk, nama yang buruk. Abraham di dalam teks ini terlihat begitu pasif dalam tanda petik. Saya nggak bilang Abraham nggak bikin apa-apa. Tapi tampak seperti orang yang begitu pasif. Tetapi sebaliknya Tuhan justru memberikan nama baik kepada dia. Nama besar kepada dia. Maka nama besar, karakter yang baik, kehormatan itu pertama-tama adalah pemberian Allah, bukan pencapaian manusia. Karakter yang baik dibentuk oleh Allah. Kehormatan, pengakuan yang lain itu mengikuti itu. Yang mengikutinya adalah pemberian Allah, bukan pencapaian manusia. Berapa banyak saudara dan saya melakukan usaha sia-sia hanya untuk mendapatkan nama baik. Sehingga begitu kita sudah berjuang setengah mati, ada orang senggol sedikit. Bapak Ibu dan saya langsung kehilangan itu. Cari, bunuh. Abraham enggak begitu. Tuhan juga enggak mengajar sedemikian. Tapi Tuhan memberikan semua itu kepada Abraham. Nah Bapak Ibu, lepas dari semua yang mungkin Tuhan janjikan itu dan menggugah hati saudara dan saya, Allah enggak berhenti di situ. Semua yang baik Tuhan berikan punya tujuan. Ayat yang kedua bilang supaya engkau atau agar engkau menjadi berkat. Ini tujuannya. Ini perintah Allah. Diberkati dengan berlimpah-limpah. Bukan supaya dia penggang dan dia gegam sendiri. Tetapi supaya dia menjadi berkat. Bapak Ibu, beberapa prinsip yang saudara dan saya bisa pelajari melalui hal ini. Apakah Bapak Ibu dan saya mengakui bahwa segala yang baik yang Bapak Ibu dan saya miliki hari ini adalah pemberian Allah? Biasanya kita akan bilang amin. Maka pertanyaan selanjutnya, dipakai untuk apa? Kalau kita mengakui bahwa itu adalah pemberian Allah, maka harus ada keberanian untuk memakai itu sebagai berkat bagi yang lain. Jika tidak, Bapak Ibu dan saya melanggar prinsip di dalam ayat yang kedua. Aku memberkati engkau. Kadang-kadang orang Kristen itu suka merendah di bukit. Jadi kalau ada sniper itu tetap kelihatan. Kita tiarap tapi di atas bukit. Jadi kelihatan itu tamah. Oh ini bukan karena saya. Saya enggak melakukan apa-apa. Hanya Tuhan saja yang telah memberkati keluarga kami, memberkati kami sehingga kami sampai pada titik ini. Biasanya kalau kesaksian itu begitu kan, sambil ada air mata gitu. Stefani suka bilang air mata buaya itu yang kayak begini-begini. Ini bukan karena kami, semua semata-mata karena Tuhan. Lalu setelah itu ya cerita sudah cuma sampai di situ. Karena Tuhan berbuat. Jika memang saudara mengakui itu sebagai pemberian Allah, sebagai anugerah Allah, saya mau tanya, dipakai untuk apa? Saudara punya kapasitas, punya karunia, punya apa saja yang saudara bisa bersaksi kepada semua orang, ini adalah pemberian Tuhan. Tuhan kasih untuk kami. Kami nggak bikin apa-apa, pokoknya kayaknya nggak bikin apa-apa, tapi kok sampai pada titik ini, wah ini anugerah Tuhan yang terlalu besar. Soli Deo Gloria. Saya mau tanya, pakai untuk apa? Pertanyaan ini penting. Karena Abraham memperoleh semua itu. Dan saya yakin Abraham juga akan berkata seperti orang reform, Soli Deo Gloria. Tapi Tuhan bilang saya berikan itu supaya kamu menjadi berkat bagi yang lain. Maka saudara saya mesti sampai pada kesimpulan ini. Panggilan individual. Ya, panggilan individual. Melepaskan orang Kristen pertama dari dosa. Yang kedua, panggilan individual akan melepaskan saudara dan saya dari motif egois dan kecenderungan individualistik. Meskipun panggilan itu individual, panggilan keselamatan, itu individual. Panggilan apapun di dalam dunia ini adalah panggilan yang sifatnya individual biasanya. Kerja kita sebut itu sebagai panggilan. Apalagi, semua yang saudara sebut sebagai panggilan yang paling individual sekalipun. Jika memang itu adalah panggilan Allah, maka Allah akan menuntun saudara melalui panggilan itu, pertama untuk menjauh dari dosa, tetapi yang kedua untuk melepaskan saudara dan saya dari berbagai motif egois yang tersembunyi di dalam hati, kecenderungan untuk hidup individualistis. Lalu, panggilan yang bersifat individual itu
akan mengikatkan saudara, menarik saudara, dan mengaitkan saudara kepada sesama dan kepada komunitas. Dengan demikian, menjadi Kristen berarti saudara dan saya tidak mungkin hidup di dalam ketersendirian. Panggilan Abraham ini sebuah panggilan yang sangat individual. Keluar dari keluargamu, keluar dari bangsamu, bahkan keluar dari rumahmu. Kamu harus ambil keputusan. Sangat-sangat individual. Dilepaskan dari dosa tadi saya jelaskan. Tetapi juga dilepaskan dari motif egoisnya. Seolah-olah itu semua untuk dia. Enggak. Tuhan bawa dia keluar dari semua itu. Justru untuk menjadi berkat lebih besar bagi sesama, bagi komunitas. Dan mari kita jujur ya. Di dalam Alkitab, apa yang individual? Di Alkitab mengakui individualitas ya. Jadi Bapak Ibu dan saya ini individu. Saudara tidak bisa bilang Tama itu kita, Afia itu kita. Enggak. Ya Tama. Kita ini adalah individu-individu. Alkitab mengakui individualitas. Tetapi Alkitab menolak yang namanya individualisme. Oleh karena itu, maka semua urusan-urusan yang sifatnya individual di dalam Alkitab itu biasanya dikaitkan dengan sesuatu yang lain. Tahun depan kita akan bahas mengenai kehidupan keseharian kita. Dan saya akan ajak saudara lihat satu hal yang paling sederhana. Makan. Makan itu kan sangat individual kan. Saya makan apa yang saya suka. Sampai hari ini kalau ditaruh tahu saya nggak suka makan. Itu urusan individual, selera individual. Kalau saudara taruh babi, beres itu. Yang saya mau katakan adalah makan memang terlihat sangat-sangat individual. Tapi saya mau tanya, apakah makan itu aktivitas yang semata-mata individual? Alkitab memberi petunjuk kepada saudara dan saya. Itu bukan urusan komunitas aja, tetapi itu urusan kosmik. Saya makan daging kan ya? Saya makan daging. Saya nggak makan daging saya sendiri loh. Saya makan daging babi. Babi itu harus memberi dagingnya bagi saya. Saudara makan nasi? Harus ada ciptaan Tuhan yang namanya padi yang dalam tanda petik ya mempersembahkan dirinya bagi saudara supaya saudara bisa makan dan minum. Oleh karena itu nanti ada panggilan untuk mempertanggungjawabkan alam semesta, mempertanggungjawabkan hidup kita di dalam alam ini, bahkan untuk memelihara alam semesta hanya untuk urusan makan. Ini alasan mengapa orang rakus dikecam di dalam Alkitab. Sekali lagi, di dalam Alkitab rakus itu dikecam oleh Tuhan. Para teolog melihat ini sebagai satu dari sekian banyak dosa maut. Mengapa? Karena itu tidak individual, saudara-saudara. Itu urusannya itu berkaitan dengan banyak hal di dalam alam semesta ini. Segala ciptaan yang lain yang saudara dan saya makan, artinya dia memberi diri bagi saudara. Apalagi kawin, nikah, menikah, pernikahan, perkawinan. Ada orang lihat pernikahan atau perkawinan itu sebagai urusan dua mempelai atau paling jauh ya urusan dua keluarga. Di dalam Alkitab nggak ada itu konsep menikah hanya dua mempelai dan dua keluarga. Menikah itu urusan komunitas. Makanya Yesus mesti hadir di dalam pernikahan di Kana. Karena kalau anggur habis, yang malu bukan cuma mempelai. Yang malu itu bukan cuma keluarga. Yang malu satu kampung. Bapak bisa tangkap maksud saya enggak? Maka yang bersyukur hari itu ada anggur sampai selesai. Pemimpin pesta bersuka cita. Kenapa? Karena wajah dari seluruh komunitas itu diselamatkan. Seringkali saudara dan saya hanya melihat, oh ini berarti Tuhan menghendaki perkawinan, Tuhan hadir dalam perkawinan. Saudara dan saya lupa bahwa perkawinan adalah urusan komunitas. Mengapa orang seperti di GRI pusing ya, orang mau kawin kita bikin pembinaan 8 kali pertemuan, harus ketemu sama pendeta, undang orang lain datang di dalam ibadah. Kenapa kita nggak terbang aja kalau ada orang kaya bawa kita pergi ke bulan ya, pemberkatan di situ nggak ada yang lihat, pokoknya diberkati oleh Tuhan kan cukup toh. Dua mempelai dengan Tuhan. Tetapi di dalam kekristenan perkawinan itu bukan urusan bukan urusan personal itu. Itu komunitas. Saya mau tanya, saudara boleh sebut satu-satu dalam kehidupan Anda yang Anda sebut sebagai kehidupan individual dan personal. Lalu saudara cek di dalam Alkitab, apakah betul-betul itu tidak berkaitan dengan komunitas? Apa yang terlalu individual? Panggilan individual melepaskan kita bukan hanya dari dosa, tetapi dari motif egois dan kecenderungan individualistik. Supaya saudara dan saya bisa terkait kepada sesama, kepada komunitas. Apakah kalau kita sudah hidup begini, semua baik-baik saja? Ayat 3 mengatakan tidak. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau.
jadi berkat. Biasanya kalau kita jadi berkat, kita berharap semua respon positif. Abraham ini dipanggil oleh Allah untuk menjadi berkat. Seharusnya kalimatnya cuma sampai di sini. Aku akan memberkati engkau dan agar engkau menjadi berkat. Sebab itu aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau. Lalu olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Harusnya begitu. Saudara, waktu saudara saya jadi berkat, itu tidak selamanya orang berespon positif. Sudah jadi berkat pun ada orang yang memberkati kita, ada orang yang mengutuk kita. Sampai kapanpun Anda menjadi orang Kristen yang menjadi kesaksian paling baik di dalam dunia ini, saudara akan menemukan orang-orang yang mensyukurinya, ada orang-orang yang mengutukinya. Apakah Bapak Ibu pernah mengalami itu? Sudah hidup sebaik yang diinginkan Tuhan dan orang lain masih mengutuki saudara dan saya. Pernah enggak ya? Kalau Bapak Ibu enggak pernah, kayaknya Bapak Ibu sudah di sorga, kita beda dunia ini. Tapi kalau Bapak Ibu dan saya masih di bumi, pasal 3 menunjukkan ini kepada saudara dan saya. Bahwa di dalam dunia ini saudara dan saya masih mungkin menerima penolakan, bahkan ketika saudara dan saya menghidupi hidup sebagai berkat bagi orang lain. Kita perlu membiasakan diri kadang-kadang untuk menerima penolakan. Ini yang kita paling enggak suka kan. Mengapa banyak orang enggak menginjili ya? Karena enggak siap ditolak kan. Kita tidak mau menginjili karena kita tidak ingin ditolak. Kita tidak mau menginjili karena kita memang pada dasarnya tidak siap ditolak. Saya pun tidak ingin ditolak, saudara. Tetapi ada masanya ketika saudara berjalan di dalam kebenaran, saudara justru mendapatkan penolakan. Lalu apa yang harus kita lakukan ya? Tuhan tuh enggak bilang bahwa barang siapa mengutuki engkau, aku akan memakai engkau sebagaimana aku pakai engkau menjadi saluran berkat, maka aku akan memakai engkau menjadi saluran kutuk bagi dia ketika dia mengutuki engkau. Enggak, Tuhan bilang aku yang akan mengutuki dia. Saudara, ketika saudara dan saya menyentuh umat Allah, saudara dan saya berhadapan pertama-tama dengan Allah. Sekali lagi, berurusan dengan umat Allah. Maka saudara dan saya pertama-tama akan berurusan dengan Allah. Kalau mereka memberkati engkau, memberi respon yang positif, aku akan memberkati mereka. Kalau mereka menolak engkau, aku yang akan mengutuki mereka. Aku, bukan kamu. Kadang-kadang saudara saya menghabiskan waktu kita untuk menjaga wajah kita, melindungi diri kita. Bolehkah? Boleh dong. Masa pencuri masuk ke rumah mau bunuh kita? Kita bilang, bunuh aja enggak apa-apa, nanti Tuhan yang membela. Ya enggak lah, paling enggak kabur dah. Dalam kondisi tertentu kalau saudara bisa melawan, ya lawanlah. Kan dengan melawan dia, saudara dan saya mencegah dia untuk tidak melakukan dosa pembunuhan kan. Bahwa kemudian di dalam usaha untuk mencegah dia tidak membunuh, dia terbunuh sekalipun, itu tidak dihitung dalam kekristenan sebagai dosa pembunuhan. Sekali lagi, dalam usaha membela diri, ketika kematian terjadi dalam pihak yang ingin, ada pihak yang mau membunuh, lalu pihak yang mau dibunuh itu mempertahankan diri, dan terjadi kematian pada pihak yang mau membunuh, itu di dalam kekristenan tidak dilihat sebagai pembunuhan. Saudara dan saya perlu clear di situ. Tetapi saudara dan saya punya hidup meskipun kita bisa mempertahankan diri. Di dalam teks lain diizinkan untuk mempertahankan diri. Tetapi di dalam urusan dengan Abraham ini, saudara dan saya melihat bahwa Tuhan memberikan sebuah prinsip bahwa hidup saudara dan saya itu kadang-kadang tidak bisa dihabiskan waktu kita hanya untuk urusan membela diri kita. Saya belajar satu hal dari dalam gerakan ini, itu kalau konflik makin besar di dalam satu cabang, itu biasa kalau kita ngobrol dengan Pak Tong, itu Pak Tong akan bilang, oh itu karena kalian kurang sibuk. Jadi jalan keluarnya apa? Tambah pelayanan sebanyak-banyaknya, sampai saudara dan saya sudah nggak bisa pikir lagi itu konflik itu. Kalau saudara dan saya masih bisa pulang, renung-renung, kemarin dia ngomong apa ya? Kok kurang ajar sekali. Saya baru sadar kalau dia tuh nggak beres tadi dia ngomong, kemudian kita mulai telepon. Itu tanda saudara dan saya masih kurang sibuk kayaknya. Pendeta Stephen Tong punya satu prinsip, kalau kita masih ada kayak begitu, dia akan kasih tambahan pekerjaan itu. Supaya apa? Supaya saudara dan saya nggak kerjakan itu. Ada masa di mana saudara dan saya tidak perlu sibuk membela diri, dan biarkanlah Tuhan yang menjadi pembela bagi saudara dan saya, karena memang penerimaan dan penolakan adalah hal yang biasa. Ya, jangan jadikan alasan ini hal ini, prinsip ini sebagai alasan ketika saudara ditolak terus, ketemu siapa saja dia tolak. Kemudian kita bilang, oh enggak apa-apa, memang begitu dunia. Enggak juga. Kalau kita terus diterima, kita perlu tanya, apakah ada yang salah? Tapi kalau sama semua orang, dalam ruangan ini kita 20 orang, dan sepanjang hidup saya 20 orang ini terus menolak saya, jangan-jangan memang saya salah, kita perlu evaluasi diri. Tetapi kalau saudara dan saya hidup benar dan kemudian ada penolakan, ya sudah, mau apa?
Bahkan Kristus pun ditolak, bukan? Tetapi di dalam konteks ini dipanggil untuk berelasi dengan Allah. Orang berdosa dipanggil berelasi dengan Allah. Dan orang berdosa yang berelasi dengan Allah diutus untuk menjadi berkat. Dalam konteks itulah Allah kemudian berbicara mengenai janji mesianik itu. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Oleh kamu, melalui kamu dan keturunanmu, semua kaum di muka bumi mendapat berkat. Sebenarnya saudara dan saya bisa lihat bahwa ini tergenapi banyaklah di dalam catatan Alkitab. Yakub dipakai oleh Allah untuk menjadi berkat bagi keluarganya. Laban, mari kita lihat Laban. Saudara, ini kan diskusi antara atau percakapan antara Laban dengan Yakub. Ini kan penipu melawan penipu gitu. Lebih tepat penipu berhadapan dengan master of penipu. Kejadian pasal yang ke-30 ayat 27. Saya kira mungkin ini salah satu atau mungkin satu-satunya kalimat jujur dari master of penipu kepada penipu. Dan saudara akan menemukan kalimat yang jujur ini melibatkan pengakuan bahwa Allah memberkati dia melalui keturunan Abraham. Mari kita baca sama-sama Kejadian 30 ayatnya yang ke-27. 2, 2, 3. Tetapi Laban berkata kepadanya, sekiranya aku mendapat kasihmu, telah nyata kepadaku bahwa Tuhan memberkati aku karena engkau. Tuhan memberkati aku karena engkau. Yakub itu kan artinya penipu. Berjumpa dengan Laban yang katanya 10 kali menipu dia dalam urusan upah. Wah, berkali-kali lipat. Semua sakit hati, kepahitan, luka yang dirasakan oleh papanya dan dirasakan oleh Esau, sekarang dirasakan berkali-kali lipat oleh Yakub. Kenapa? Karena sang penipu, tadi saya bilang berhadapan dengan master of penipu. Tapi sang master ini sekarang harus berkata jujur paling tidak 1 kali di dalam ayat yang ke-27. Sesungguhnya Tuhan telah memberkati aku melalui engkau. Melalui keturunan Abraham yang bisa dikatakan paling buruk ini, Allah masih menunjukkan bahwa dia sanggup untuk menggenapi janjinya. Mari kita lihat tokoh-tokoh yang baik. Melalui Yusuf Allah memberkati Mesir. Melalui Daniel Allah memberkati Babel. Melalui Yunus Allah memberkati Asyur. Melalui Israel sebagai satu bangsa, sebagai saksi, Allah memberkati bangsa-bangsa lain yang ada di sekitar mereka. Sehingga Rahab itu menjadi gentar, Yeriko menjadi gentar, Rahab menjadi percaya. Sehingga pada faktanya di dalam Alkitab saudara saya akan menemukan bahwa bangsa-bangsa lain memang menerima berkat dari keturunan Abraham. Hari ini saudara dan saya tahu penerima Nobel, orang-orang yang memberikan karya yang baik bagi dunia ini juga adalah keturunan-keturunan Yahudi. Meskipun orang boleh nggak suka dengan Yahudi, tapi mereka juga harus mengakui bahwa Allah memang memakai karya-karya mereka untuk memberkati dunia ini. Saya tidak sementara bilang bahwa saudara dan saya masih memihak Yahudi, memihak Israel seperti zaman dulu, enggak. Saya enggak percaya bahwa Israel zaman sekarang adalah Israel yang zaman dulu itu. Masih ada satu garis, tetapi paling tidak saudara dan saya masih bisa mengakui bahwa sisa-sisa berkat Allah itu masih ada pada mereka. Allah masih pakai mereka menjadi berkat. Tetapi apakah keturunan yang banyak inilah yang dimaksud oleh Allah di dalam pasal yang ke-12 ayat yang ketiga? Mari kita buka Galatia. Galatia mengerucut kepada Kristus. Galatia pasal yang ketiga, ayat yang ke-13 dan 14. Kita baca dulu pasal 8 dan 16 biar urutannya lebih jelas ya. Saya baca pasal 8, saya baca ayat 8, Bapak Ibu membaca ayat 16. Galatia pasal yang ketiga, ayat 8 dan ayat 16. Dan kitab suci yang sebelumnya mengetahui bahwa Allah membenarkan orang-orang bukan Yahudi oleh karena iman. Jadi membenarkan bukan hanya Yahudi tapi oleh orang yang bukan Yahudi juga karena iman. Telah terlebih dahulu memberitakan Injil kepada Abraham. Injil kepada Abraham. Olehmu segala bangsa akan diberkati. Oleh kamu segala bangsa akan diberkati. Bapak Ibu baca ayat 16. Sebenarnya kalau saudara saya lihat tadi faktanya secara historis di dalam sejarah manusia memang Allah telah memakai keturunan Abraham untuk memberkati dunia ini. Saudara bisa mengucap syukur akan hal itu,
Tetapi ada yang lebih besar daripada itu. Berkat yang terbesar yang secara spesifik dijanjikan sebagaimana tertulis lagi dalam Galatia 3 ayat 18 ayat yang ke-8 tadi. Berkat yang tertulis dalam pasal 12 ayat yang ketiga itu merujuk kepada Kristus. Bukan keturunan yang banyak, tetapi keturunan yang satu itu yaitu Yesus Kristus. Apa yang dia lakukan tertulis dalam Galatia 3 ayat 13-14. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Inilah yang dikerjakan oleh Allah, berkat Abraham sampai kepada saudara dan saya melalui Kristus. Supaya saudara dan saya menerima berkat, maka saudara dan saya harus melihat Kristus yang menerima kutuk. Supaya saudara dan saya hidup, maka saudara dan saya diperhadapkan kepada Kristus yang mengalami apa yang disebut sebagai kematian. Supaya saudara dan saya menikmati kelimpahan, maka dia harus menikmati rasa lapar dan rasa haus yang amat sangat. Dia harus berkata, aku haus, supaya saudara dan saya menikmati kelimpahan itu. Berkat Abraham tidak bisa saudara dan saya nikmati di luar Kristus. Berkat Abraham merujuk kepada Kristus, maka saudara dan saya harus berhadapan dengan Kristus. Kalau dikatakan ada orang yang menolak engkau, maka mereka akan dikutuki. Kalau menerima engkau akan diberkati. Pertama-tama urusannya bukan dengan saudara dan saya, tetapi berurusan dengan keturunan yang satu ini. Kalau mereka menolak Kristus, maka mereka akan menerima kutuk. Kalau mereka menerima Kristus, maka mereka akan diberkati. Kalau saudara dan saya terima Kristus yang telah menerima kutuk Allah itu, saudara dan saya akan diberkati. Kalau saudara dan saya menerima Kristus yang telah mati bagi saudara dan saya, maka kita diberkati dengan kehidupan. Jika saudara dan saya menerima Kristus yang telah membatasi diri sedemikian rupa, sehingga dia bisa merasa lapar bahkan haus di atas kayu salib, maka saudara dan saya akan menikmati kelimpahan. Tapi Sang Kristus itu juga bukan hanya berhenti sampai di situ. Matius pasal 28, dia bilang, pergilah sampai kepada ujung-ujung bumi, jadikan semua bangsa muridku. Berkat Abraham bagi semua bangsa, keselamatan, kelimpahan, relasi dengan Allah diterima di dalam Kristus, tetapi juga melalui saudara dan saya, bukan? Saudara dan saya diminta untuk keluar. Semua gereja diminta untuk keluar. Untuk apa? Untuk menjadi berkat bagi semua bangsa. Di dalam konteks ini saudara dan saya menjadi alat Tuhan untuk mempersatukan kembali umat manusia. Paulus bilang Yahudi dan Yunani tidak lagi dibedakan. Barbar dan Skit tidak lagi dibedakan. Kenapa? Karena mereka ada di dalam Kristus. Babel, cerita mengenai Babel berakhir dengan apa yang disebut sebagai manusia yang terserak ke segala penjuru bumi. Tetapi ketika Bapak Ibu dan saya lihat di dalam Kristus, keturunan Sem, keturunan Abraham itu, saudara dan saya akan menemukan manusia dari segala penjuru bumi dipersatukan di dalam Dia. Keturunan Sem yang adalah keturunan Abraham. Keturunan Abraham yang dimaksud adalah keturunan yang lahir dari garis Ishak, bukan dari Ismail. Saudara perlu garis bawahi ini. Dari Ishak, bukan dari Ismail. Orang Arab masuk dalam kategori Semitik. Tetapi Alkitab bilang bukan dari mereka. Mereka boleh nggak suka, mereka boleh marah, mereka boleh benci. Tetapi mereka harus ingat, nabi-nabi mereka yang asli Arab cuma satu, yang terakhir, yang saudara dan saya tidak pernah terima sebagai nabi. Bapak Ibu bisa tangkap maksud saya. Kalau memang Allah mau pakai satu bangsa, satu keturunan Abraham sebagai berkat, maka saudara akan lihat keturunan Abraham yang benar-benar jadi berkat bagi bangsa-bangsa, menulis perjanjian lama bagi saudara dan saya. Keturunan Abraham dari Ishak, bukan dari Ismail. Sampai kapanpun saudara dan saya mau tidak mau harus mengarahkan mata kepada Kristus yang satu ini. Berita dari mereka yang diutus oleh Kristus yang satu ini. Berita yang berpusat kepada Kristus yang satu ini. Hari ini pemberita ini bisa datang dari manapun. Tetapi semua yang telah bersatu dengan Kristus, bukankah mereka disebut sebagai keturunan Abraham?
Jika saudara dan saya adalah keturunan Abraham, maka saudara dan saya adalah orang-orang yang dipanggil untuk meninggalkan dosa. Tetapi juga dipanggil untuk meninggalkan egoisme kita, meninggalkan individualisme di dalam diri, dan mengikat diri ke dalam persekutuan, mengikat diri ke dalam gereja, dan menjadi berkat bagi banyak orang. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu untuk firman yang terus-menerus kami baca, kami renungkan. Dan hari ini kami boleh melihat Kristus yang dinyatakan bagi kami supaya kami keluar dari kegelapan, supaya kami melepaskan diri dari egoisme kami, melepaskan diri dari individualisme yang menjadi kecenderungan di dalam kehidupan kami, membawa diri kami keluar dari isolasi dan masuk ke dalam komunitas kami, berbagi diri kami di dalam kelimpahan yang Allah berikan untuk menjadi berkat. Kami bersyukur karena Allah kami adalah Allah yang menjanjikan berkat supaya kami boleh menjadi saluran berkat. Oleh karena itu kiranya kami boleh mengalami kelimpahan yang daripada Tuhan. Pertama-tama secara spiritual, dan jika Engkau berkenan ya Tuhan, kami yang mungkin sementara bergumul dengan kondisi material kami pun, berkatilah kami. Berikanlah jalan keluar bagi kami dari segala kesesakan dan kesulitan itu, supaya kami satu saat juga boleh menjadi berkat bagi orang lain. Ini doa dan permohonan kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur untuk firman yang boleh kami baca dan kami renungkan. Amin.